Penyerbuan Israel ke Iran adalah pelanggaran kedaulatan. Disusul oleh Amerika yang ikut menyerbu. Pelanggaran itu pun jadi berlipat. Anehnya, dunia diam saja. Tak banyak negara yang berani terang-terangan mengutuk tindakan Israel dan Amerika. Hanya Rusia, Korea Utara, dan Tiongkok yang berani buka suara menyebut tindakan mereka sebagai kejahatan berat, heinous crime. Untuk memahami seberapa besar skala kejahatan ini, kita harus mulai dari dua senjata yang sedang ramai dibicarakan. Bunker Buster, milik Amerika, dan Cluster Bomb, milik Iran. Bunker Buster adalah bom penghancur fasilitas bawah tanah milik Amerika. Sedangkan Iran menggunakan senjata cluster. Fasilitas bawah tanah Iran diperkirakan setinggi 6 lantai di bawah tanah. Serangan-serangan sebelumnya hanya merusak infrastruktur di sekitar, tapi tak menyentuh inti fasilitas nuklir yang berada di kedalaman ekstrem. Untuk mencapai kedalaman seperti itu, Israel butuh GBU-57, bom raksasa buatan AS yang hanya bisa dibawa oleh pesawat siluman B-2 Spirit. Dan itulah yang menjadi sorotan saat ini. Amerika bersiap menurunkan senjata penghancur fasilitas terdalam. Sebelum Amerika turun tangan, Israel sudah lebih dulu menggempur dua fasilitas pengembangan nuklir Iran. Namun, target utama mereka, Fordo, tak berhasil dihancurkan. Fasilitas ini berada sekitar 150 meter di bawah tanah, tersembunyi di kawasan pegunungan Gersang, sekitar 30 menit perjalanan dari kota suci Syiah, Qom. Israel sangat ingin menghancurkannya, tapi mereka tak punya teknologi untuk menembus sedalam itu. Satu-satunya negara yang punya senjata penghancur Fordo hanyalah Amerika, dengan bom bunker yang hanya bisa diluncurkan dari B-2 Spirit. Para pengamat militer mulai memantau pergerakan B-2 Spirit. Apakah masih terparkir di pangkalannya di Whiteman Air Force Base, Missouri? Atau sudah mulai bergerak? Kalau pesawat itu terbang dan menjatuhkan bom ke Fordo, efeknya bisa sangat besar, termasuk kemungkinan radiasi nuklir yang meluas. Tapi Amerika memang tak pernah peduli apakah ada bukti sah untuk menyerang atau tidak. Yang penting, tak ada yang berani menentang. Tak ada konsekuensi. Seperti biasa, AS bebas bertindak sesuka hati. Sabtu tengah malam, Amerika dilaporkan menjatuhkan bom seberat 10 ton ke Fordo. Dunia terkejut. Tapi yang mengejutkan bukan hanya serangannya, melainkan hasilnya. Tak ada radiasi nuklir yang terdeteksi. Kalau Fordo benar-benar dihancurkan, semestinya ada gelombang radiasi. Lalu, apa yang terjadi? Apakah bom itu begitu dalam menghancurkan hingga semua radiasi ikut terkubur? Atau Iran sudah lebih dulu mengosongkan fasilitas itu? Atau serangan itu hanya menghantam sisi-sisinya saja? Banyak yang menyebut Amerika hanya menyerang cangkang kosong. Sumber lokal seperti Medan melaporkan bahwa Fordo memang diserang, tapi tetap utuh. Penduduk sekitar tak mendengar letusan apapun, padahal Fordo hanya 35 km dari Qom. Lebih lucu lagi, Trump menyatakan telah menghancurkan fasilitas nuklir di Natanz dan Isfahan. Padahal dua lokasi itu sudah lebih dulu hancur akibat serangan Israel, dan memang bukan lagi fasilitas bawah tanah. Warga Isfahan pun tidak merasakan apa-apa malam itu. Minggu paginya, aktivitas berjalan seperti biasa. Jadi, klaim bahwa Amerika dan Israel menghancurkan fasilitas nuklir Iran, nyatanya tak berdampak signifikan. Iran tetap bisa melakukan serangan balik. Sumber rudal dan drone mereka aman, disimpan di lokasi rahasia. Melihat kemampuan mereka mengelola teknologi misil, drone hingga uranium, ada kecenderungan bahwa Iran akan semakin fokus mengembangkan kekuatan militer canggih. Bukan tak mungkin, Iran kembali seperti era Harun al-Rashid, dengan Bait al-Hikmah, pusat ilmu pengetahuan dan peradaban. Pembangunan teknologi, ekonomi, dan kesehatan bisa jadi jalan mereka untuk menyaingi Amerika dan Tiongkok. Padahal, Iran sudah lama diisolasi. Tapi kemajuan mereka tetap nyata. Apalagi kalau mereka tidak diganggu